Dia pejabat lah di Kementerian Perhubungan itu. Terjadi KDRT. Dipukul pas di bagian operasi itu. Habis itu pisau, terus dipukul. Kenceng banget. Ini kenapa koper begini? Iya, aku dipukul sama dia, kena iga. Pakai koper gini. Suami aku tuh selingkuh. Kan saya nemuin foto dokter itu dan foto kelamin suami saya. Jadi mereka tukeran video call gitu ya. Ini foto telanjang dia nih berarti? Saya diceraiin gitu. Dicerain lewat pembantu saya. Bagi saya konyol. Setiap hari saya nggak tidur. Setiap hari saya nggak makan. Capek. Pulang sadar. Apa kurang zolim sama aku? 3, 2, 1, close the horde. Yes. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya, ya, yang baru saja lolos jadi DPR RI. Selamat ya Mas, selamat. Ya, makasih, tapi belum dilantik, ya kan. Dan kita ketemu di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Dan ini ada buku nikah ya. Buku nikah siapa Bang Nahar nih? Siapa ini Bang Nahar? Wah, kacau. Bukan gua. Iya, Gua ini penasihat hukumnya. Oke. Ini klien gua sama suaminya namanya Pak Asep. Oke, namanya Mbak Fani Rosiana. Fani Rosiana. Rosiana, ya. Fani Rosiana ini adalah kliennya Mas Nahar. Ya, betul. Jadi ada masalah apa ini? Ya, jadi kita sebut saja si Mr. Asep ini adalah pejabat negara ya. Asep ini bukan nama benar. Nama benar. Oh iya. Nama Asep ini nama benar. Iya. Kepala Otoritas Bandara di Papua. Dia juga itu adalah pejabat lah di Kementerian Perhubungan itu. Iya. Jadi sebenarnya mereka berdua ini menikah di tahun 2022 ya. Iya. 2022 semuanya berjalan baik. Tapi ketika di bulan Oktober ini, Iya. dan juga bulan Agustus, awalnya di bulan Agustus tanggal 11 2023 terjadi KDRT. 2023 terjadi KDRT terhadap istrinya ini. Ya, itu di Papua. Oke. Dilaporkan di Polres Papua. Ada bukti visum segala macam. Ada. Itu kan ada laporan di ini ya, di Polres apa? Merauke, di Polres Merauke. KDRT-nya diapain nih, Mbak? KDRT-nya tuh dipukul pakai bantal guling, tapi itu karena kan aku habis operasi ya. Jadi dia pinternya mukulnya tuh pas di bagian operasi itu. Oh, habis operasi apa itu? Liposuction di tangan. Iya. Itu baru banget. Oh, jadi di bekas operasi itu masih belum kering, di situ. Iya, baru 2 hari langsung dipukulnya. Dia pinternya tuh di situ. Oke. Pukulnya di situ. Apa yang kamu rasa berarti? Gimana ya, gimana sih kayak abis ditusuk pisau terus dipukul pakai guling yang pakai tenaga cowok. Kencang gitu. ya. Kencang banget. Ya tuh di Papua kan masih jadul-jadul ya. Iya. Jadi kayak itu sakit banget gitu loh. Dan yang nggak kena, maksudnya yang bukan KDR, yang nggak kena bagian yang, operasi? Itu pun kena guling biru. Gitu, Memar-memar. Oh, jadi yang bukan di bagian operasi pun biru memar-memar, apalagi yang bagian kena habis dioperasi. Iya, jadi itu semua memar. Keributannya apa pada saat itu? Karena aku tuh jadi tuh gini, mulainya itu kan sekitar bulan Mei, suamiku tuh Keras suaranya biar kena. sekitar bulan Mei itu suami aku tuh selingkuh ya. Ada bukti nggak? Ada Oke. bukti sama mantannya. Jadi tuh sebenarnya kami tuh nikah tuh udah 6 tahun. Nikah tuh udah 6 tahun. Terus saya baru nikah resminya 2 tahun. Oh, tadinya nggak nikah resmi? Enggak, Siri? tapi saya ditipu ya awalnya ya, ditipu dulu sama dia. Katanya kan dia dulu duda gitu kan. Ya saya selidikin, emang kelihatan nggak punya istri, Mas. Oh, jadi kamu tahu nggak punya istri? Iya. Oke. Gak lama 2 tahun setelah kami menikah, dia bilang, maaf ya Mi, istri aku meninggal. Hah? Kaget banget dong aku. Berarti selama ini kamu tidur bareng dong sama istri kamu. Ya udah, saya 4 hari itu saya cuekin dia gitu kan. Tapi untuk apa saya marah gitu kan, karena orangnya udah meninggal.
gitu kan. Baru tahu jadi dia udah punya istri, tapi bilangnya pas udah meninggal. Nah, karena COVID itu. Iya. Ya terus ya setelah itu dia pulang, dia bilang, ya udah kita nikah resmi ya, dia bilang gitu. Ya aku sih selama ini nggak pernah berharap buat nikah resmi atau gimana, cuma kan ya kalau dia mengajak kayak gitu ya aku mau kan. Terus aku bilang, yang penting udah nikah. Aku bilang, dia kan jaga image banget orangnya. Aku bilang, aku tuh pengertian banget orangnya. Aku bilang, demi jaga mental anak-anak kamu, anak kamu, aku bilang, karena kan dia ngakunya dulu anaknya 1 kan, nggak 2 kan. Demi jaga mental anak kamu, kita nikahnya 2 tahun lagi ya, aku bilang gitu. Iya. Saya kasih kesempatan itu, dia malah jadi kenalan sama cewek, sama dokter, sama seorang dokter gitu. Nah dokter itu pun nggak salah sih saat itu, karena kan ditipu juga. Oh, dia taunya duda juga? Iya, ngakunya duda. Istrinya meninggal? Istrinya meninggal, dia nggak ngakuin saya gitu kan. Bagi saya itu dia nggak salah. Dokternya di Papua juga? Oh enggak, dokternya ada di Surabaya. Surabaya? Iya. Bijak Cingur? Tawon. Iya, terus saya tuh sempat nemuin, saya video call sama suamiku. Iya. Saya bilang balik kamera kamu. Terus saya nemuin foto. Kamu video call nih? Video call. Cet. Saya suruh balik. Kamera kamu balik. Oh enggak dong. Oh iya. Yang pencet mau di sana gitu. Oke. Iya, balik. Dia nggak sadar ada sepatu cewek. Oh, kamu udah curiga tuh? Feeling aja? Enggak, itu sepatu cewek langsung saya capture. Oh, jadi balik tuh tiba-tiba itu sepatu cewek? Saya cepet garcap gitu. Tapi nggak suami kamu pakai sepatu cewek nggak kan? Pasti kan, oke. Balik ada sepatu cewek, ya? Iya. Saya pikir suami saya mungkin habis karaokean atau gimana gitu, namanya cowok ya. Itu di mana? Di rumah apa di? Itu dia lagi di Surabaya. Oke. Di Surabaya. Terus pas udah gitu dia bilang katanya itu temen. Terus, oke. Oke, gue terus. Terus dia bilang itu mental aku dari situ tuh hancur tuh. Iya. Kamu nggak bilang tuh sepatu siapa nggak? Iya, saya tanya terus, dia nggak ngaku itu sepatu siapa itu temen, tapi gini. Nah, emang Allah tuh baik ya sama aku ya. 6 bulan kemudian dia lagi tidur, handphone aku cek, ketahuan nih, oh ini dia ada cewek, ternyata dia punya mantan istri siri juga, dia punya yaitu cewek itu tadi juga, tuh dokter itu. Oke, saya suruh pilih kan. Oke, pas kamu buka handphone tuh apa bukti apa yang kamu pegang? Bukti chatannya mereka lah. Dan dia ngaku. Dia bilang, udah Mi, nggak usah dihubungin lagi cewek itu, biar aku yang putusin. Aku diem. Terus udah, pas malamnya itu bukan yang ngakuin kalau aku istrinya, malah dia makin nggak ngakuin. Ceweknya cerita sama saya. Dokter ini? Terus dia bilang, kamu punya bukti nggak kalau kamu ini istrinya? Oh, dia nggak tahu nih kamu istrinya? Dia masih nggak percaya kalau saya tuh disangkanya fansnya suamiku lah. Ya, kan bukan artis kan suaminya? Bukan. Iya. Terus udah gitu selesai, pokoknya itu cewek nggak percaya kalau saya tuh istri sirinya gitu kan. Pas udah selesai kayak gitu, ya udah, ini buktinya saya kasih buktinya ya, aku bilang gitu. Saya kasih buktinya, bukti nikah sirihnya gitu loh, ada bukti nikah sirih gitu kan. Dari situ dia langsung matiin handphone tuh. Besokannya dia chat cewek itu, dia putusin cewek itu. Beneran? Ini ada chatnya. Gentle nih, bagus dia ini gentle nih, saya akuin gentle. Saya suruh pilih, kamu pilih siapa? Dia atau diriku? Iya kan? Saya bilang kamu pilih siapa? Aku bilang gitu. Kata dia, pilih Mi, dia bilang pilih Ami katanya aku gitu. Terus dia gitu, oh ya udah. Tapi kan selama 4 tahun ini aku tuh nggak pernah berantem nih. Sama sekali nggak pernah berantem? Nggak pernah. Sampai pembantuku tuh bilang, ibu kenapa nggak pernah berantem ya sama bapak? Penasaran dong. Terus aku tanya dong sama papi, Pipi masa aku bilang kok aku nggak pernah berantem dong gitu. Enggak, aku tuh kok nggak pernah berantem gitu kan. Ya karena kan aku manja banget ya, aku kan anak tunggal, jadi apa kata suami kamu?
Dibilang kok nggak pernah berantem, dibilang apa? Ya mau ngapain berantem, dia bilang gitu kan. Tuh Astrid dengar tuh Trit. Kalau gue tiap hari diomelin mulu sama bini gue. Padahal Astrid tuh sekarang DPRD, gue DPR RI kan, gue tinggal DPR RI kan. Jangan mana-mana DPR RI lah. Intermezzo ya. Oke, terus dia bilang jangan berantem lah. Bagus lah, sebetulnya malah enak kan. Dia bilang ngapain juga kita berantem apa. Terus dia bilang suamiku bilang gitu, ngapain, iya sih, iya juga sih Pi gitu kan. Cuman kan pembantu kan mungkin majikan sebelumnya berantem terus ketemu kita nggak pernah berantem gitu kan ya. Ya udah, terus mungkin kayak jadi kayak ucapan adalah doa ya. Abis itu berantem mulu. Iya, abis itu jadi berantem. Nah, terus udah gitu udah selesai dia putusin, ini gentle, ini bener diputusin karena aku ada chatannya. Dokter itu diputusin, dia bilang sama, ada buktinya nanti aku kasih lihat. Dia bilang maaf, kita jalanin hubungan masing-masing aja, semoga dapat pasangan yang baik gitu kan. Terus dia bilang, saya bilang gini, dokter bilang, enggak, suamiku bilang gitu. Dokternya bilang, mau praktek dulu. biar nggak tegang ya kan. Oke, dokter bilang apa? Dokter. Jadi guys, bukan apa, biar nggak stres ya kan. Saya udah stres mas. Ya makanya ini kan kita hibur bener kan ya. Ya terus dia bilang, ya malah dokternya bilang, saya cuma mau make sure aja bahwa apa yang dikatakan Fanny itu benar, katanya gitu kan. Terus katanya iya benar, yang dikatakan Fanny itu benar. Bahwa Fanny itu istri saya. Dia ngaku. Terus dia langsung bilang, astagfirullah, saya tidak bisa berkata apa-apa, katanya gitu. Tapi di situ ada yang diedit sama suamiku, chatannya. Diedit. Terus diedit. Suami kamu berarti kan pejabat berarti ya? Pejabat. Bukan editor ya? Bukan ya. Tapi dia editor, Peter sih. Ngeditnya gimana? Ngeditnya gini, ntar deh aku kasih tahu, aku kasih lihat ya. Terus udah gitu. Intinya apa editannya? Yang dihapus? Editnya tuh yang dihapus itu ceweknya tuh bilang gini, kenapa Mas berjanji ingin menikahiku? Katanya gitu. Dia bilang. Itu nggak ada di? Nggak ada. Terus suamiku cuma bilang, maaf, masa laluku yang brengsek, dia bilang. Itu dihapus juga? Nggak, itu nggak dihapus. Ya. Maaf, itu masa lalu. Yang kenapa Mas berjanji ingin menikahiku? Gitu. Ya. Maaf, karena masa laluku yang brengsek, katanya gitu. Ya udah, kami balikan. 2 bulan setelah itu kami menikah resmi. Akhirnya nikah resmi? Iya. Saya pastikan lagi saat itu, karena kan hati aku hancur banget ya. Kamu mau nikah sama siapa? Saya bilang gitu. Kamu mau nikah sama siapa? Sama dokter itu apa sama saya? Saya bilang gitu kan. Dia bilang sama Ami. Kamu yakin nggak bakal balikan? Aku bilang. Gak bakal, dia bilang gitu. Sumpah demi Allah, gak bakal balikan. Udah, aku yakin gak yakin nih. Kami bernikah. Terus berapa bulan kemudian saya nemuin foto-foto di tabnya dia yang foto-foto nggak pantas lah buat ditontonkan anak-anak. Apa? Foto nggak pantas apa tuh? Ya fotonya dia, foto dokter itu. Lagi bareng suami kamu bagaimana? Enggak. Suami saya tuh kayak lagi kegilaan, gimana ya, kegilaan phone gitu kali ya. Oke. Video call? Iya, video call gitu ya. Tapi tuh aku yang ngajarin loh, bukannya dokter itu loh. Aku mikir kamu yang ngajarin? Iya, tapi dipraktekinnya ke orang. Kamu gurunya, dia udah pinter ke orang lain gitu maksudnya. Ya, waduh, ngajarin sih. Enggak, kan aku mikir gini loh, suami tuh jauh. Long distance. Abang dia kerjanya di mana? Papua. Oke, kamu di? Ya saya nggak kerja, saya di rumah aja. Enggak, kamu di Papua juga? Oh enggak, saya di rumah. Jakarta. Oke. Dia alasannya tidak mau bawa saya ke Papua karena Papua itu daerah yang nggak aman. Dia bilang. Tapi untuk Merauke itu sendiri itu nggak kok aman, itu paling aman. Untuk daerah Merauke paling aman karena kan dia se-Papua tapi base-nya dia tuh di Merauke, gitu. Terus udah gitu setelah itu ya udah tadi yang ngomong apa sih, saya lupa. Apa dengar video-video tidak senonoh? Oh iya, aku marah dong. Hati aku hancur banget. Itu video apa jadi maksudnya? Foto video? Foto dan video, tapi videonya udah dihapus sama dia. Oke. Aku marah, wajar dong aku marah. Fotonya ada buktinya kamu? Ada buktinya banyak. Oh, kamu transfer ke handphone kamu? Iya, saya foto di tab kayak gini. Cekrek. Banyak tuh foto-foto. Lumayan. Terus saya full naked? Nggak full, tapi
udah mancing-mancing lah. Iya. Ya kan, sudah mancing-mancing gitu kan. Terus ya udah saya lihat Foto itu dan foto kelaminan suami saya juga. Jadi mereka tukeran. Oh, suami kamu juga ngirim foto juga? Tuker-tukeran? Tuker. Oke. Terus kamu nanya ke suami kamu nggak? Ya marah aja. Iya. Marah. Foto apa ini? Ya foto dia lah pasti. Ya, terus dia bilang apa? Ya dia cuma bilang, kan aku ngamuk ya. Dia bilang, lembut hati nih. Dia bilang, lembut hati nih. Dia zikirin aku kayak gitu. Suamiku ini pinter acting. Wow. Dia pinter bawa agama. Dia ngerasa kunci surga. Dia megang kunci surga. Anaknya pun sendiri bilang seperti itu. Bilang apa? Anak yang udah besar ya, paling Iya. gede. Dia udah kena mental sama kayak saya. Pas sebelum nikah tuh berat badan saya 78 kilo. Iya. Sekarang berat badan saya tuh 47. Berarti Tiap hari turun saya 31 kilo? Setiap hari saya nggak tidur. Iya. Setiap hari saya nggak makan. Oke. Setiap hari saya mikirin dia berdua. Setiap hari saya gimana ya, suami aku tuh kalau di Papua tuh selalu kayak gak pernah mau ngubungin saya gitu, karena dia ngubunginnya itu dia. Ternyata dibalikan. Balikan sama dokter? Balikan. Saya tahu dia balikan karena ya lock-locknya itu. Apa lock apa? Lock itu kartu provider. Dia kan pakai abodemen. Iya. Itu keluar semua locknya. Oh, history telepon, chat, segala macam itu? Itu enggak, chat enggak. Telepon? Enggak telepon dan chat. Iya. Chat tapi kan enggak ada chatannya, Iya, tapi kan ada nomornya. Iya. Udah kami ngomong bertiga nih di telepon. Ntar ya Mbak, kamu nih Asep ya. Kamu jangan ini loh, saya punya teman di perhubungan loh, kamu jangan macem-macem. Kata siapa? Kata dokter. Iya. Dia lagi acting lah, saya kan tahu suamiku gitu Oh, kan. jadi ceritanya Iya, berantemnya tuh acting. Dia berdua kan, karena saya tahu suamiku. Iya. Kami tuh partner keren kan. Iya. Nah dia mau kayak gitu juga kali ya, tapi kan kebaca sama saya gitu loh. Seolah-olah si perempuan ini marah gitu ya? Marah, dia bilang gitu kan. Saya aduin kamu ke perhubungan Iya, gitu. saya aduin kamu ke perhubungan, kata dia gitu. Saya punya teman banyak ya di perhubungan, saya somasi kamu, kata dia gitu. Terus ya pokoknya kayak gitu lah. Terus saya bilang gini, ini kan nomor kamu, ngapain kamu jam 2 pagi telepon SMS sama suami saya bilang kayak gitu. Terus dia bilang, oh coba ya, tunggu ya, saya cek dulu ya, tak cek dulu ya. Dia kan karena ngomong bahasanya logat Surabaya kan, tak cek dulu ya. Itu karena itu nomor klinik saya, admin saya yang pegang. Oh, jadi masa adminnya yang jam 2 malam SMS-an ya kan? Iya, ya gitulah dia bilangnya kayak gitu. Udah kita nggak banyak ngomong, dia ngajak ketemuan, oke, saya mau. Tanggal 4 September kami ketemuan di Surabaya. Kamu ke Surabaya? Saya ke Surabaya. Terus perjanjiannya itu dia suruh menghapus saya foto-fotonya dia dari tablet saya, dari handphone saya, dan dia nggak bakal berhubungan lagi sama suami saya. Oh, dia tahu kalau kamu udah capture foto-foto karena saya udah ancam. dia? Sekarang saya udah ancam. Ya. Ini apa-apaan kayak gini, kayak gitu kan. Tapi kan dia beralasan itu fotonya sebelum kamu menikah resmi. Tapi kamu masih simpan foto-fotonya kan? Simpan. Nggak ada kamu hapus kan? Nggak ada. Oh, jadi buat bukti ya? Saya hapus di depan dia. Saat itu memang saya benar-benar hapus. Tapi kok bisa nongol lagi tuh Pak? Karena saya udah kasih ke mbak saya, ke anak saya, ke backup. Jadi ternyata dia nggak lama itu setelah KDRT yang ini nih Agustus, kami ketemu September. Saya tanya sama dia gini, tapi jangan marah ya, karena kan dia pakai nomor WhatsApp saya. Karena kan di sini nih di perjanjian ini kan nggak boleh ada, tolong bang kasih baca dulu.
Yang ini nggak boleh mengulangi hubungan itu yang ini. Ya, mengenai pertemanan Ada baik. Ya. jadi ada surat perjanjian antara kalian bertiga. Iya ada Gimana tuh, Bang? Jadi memang ada kesepakatan ini bahwa semuanya sama-sama sepakat supaya si suaminya tidak boleh ada hubungan baik lagi atau berkomunikasi lagi Dengan dokter ini. Ya, gitu loh. Dan juga lihat media sosial, ya kan? Maksudnya Semua banyak ini. kayak Semua media kesepakatannya sosial banyak. tuh Oke. kayak media sosial tuh kayak ini loh. Kayak Instagram. bukan Instagram dong. Kayak apa sih namanya? Di chat? Enggak. Apa sih? TikTok? Kayak apa sih? Kayak chat-chatan gitu. Oh, apapun WhatsApp. Iya. Media sosial apapun. Tapi kan suamiku kan gaptek. Iya. Ya kan? Ini kayaknya ada yang ngajarin gitu dia jadi pinter gitu. Apa? Kenapa? Yang terjadi apa? Yang terjadi ya dia selama ini ternyata ngehack handphone saya. Ngehack handphone saya yang satu. Tunggu, itu maksudnya ini jawab chat siapa? Nah ini foto-fotonya dia gitu. Enggak, maksudnya ini chat. Ini nomor telepon Kak. Ini perjanjiannya. Ini perjanjiannya, ini saya ini. Sudah damai itu, Iya. persepakatan. Oke. Kesepakatan. Ini nomor siapa ini? Ini nomor dia, saya diceraiin gitu. Dicerain kemarin, dicerain lewat pembantu saya. Oh, dicerain lewat pembantu kamu? Iya. Suster saya. Oke. Itu bagi saya konyol. Iya. Ini dokter ini? Iya. Oke. Ini bukti kalau ini bukti IT kalau dia ngehack handphone saya, ngontrol handphone saya dari jauh. Oh, gimana cara handphone kamu dikontrol dia? Dia mungkin saya lagi tidur di barcode yang tapi bukan yang bukan yang ini ya, ada yang Android. Oh, jadi lagi tidur di barcode. Apa jadi Setiap- biar kita tahu nih, ada Iya, jadi handphone kamu Iya, di barcode, terus dia bisa kontrol. apa lewat WhatsApp apa? WhatsApp saya dia pakai aplikasi sih, berbayar ya, pakai aplikasi. Jadi WhatsApp kamu bisa dipegang sama dia? Iya, saya dijadiin anggota, dia jadi admin. Jadi kamu tetap bisa menggunakan WhatsApp kamu. Dia menggunakan WhatsApp dengan nomor kamu. Iya. Tapi tanpa kamu tahu kalau dia WhatsApp orang, Kalau saya WhatsApp orang dia tahu. dia tahu. Tapi kalau dia WhatsApp orang kamu nggak tahu. Iya. Dan kamu nggak ngeliat kalau kamu dikontrol. Saya taunya karena kok setiap saya mau pergi ngelapor kemana gitu, minta tolong ke siapa, itu handphone saya kok kayak aneh, nggak bisa ngubungin orang ya kan, nggak bisa apa, ternyata dikontrol. Jadi dia tahu gerak-gerik kamu. Kamu taunya dari mana? Tahu saya, karena kan saya dikontrol, handphone saya dikontrol, kok ini nggak bisa telepon orang, kok saya mau pergi nggak bisa telepon orang gitu, kok ininya mati. Terus kok tiba-tiba ngerestart gitu loh, kok dimatiin dari jauh kayak gitu, dikontrol ini semuanya. kayak cerita yang dulu pernah ngadu ke kita juga tuh, yang handphone semua dikontrol. Ingat gak? Iya. Ya, Terus? Ya, terus udah. Jujur suami aku tuh ini orangnya gaptek. Iya. Gaptek banget. Untuk urusan medsos tuh dia gaptek banget. Iya. Tapi ini kayak ada yang kompornya sih. Iya. Kayaknya ceweknya sih. Kan cewek kayak pengangguran gitu kan, jadi demen sosmed gitu kan. Kan dokter masih pengangguran. Dokternya nggak gitu laku juga mas, gitu kan. Maksudnya ya nggak Dokter tahu sih. umum, dokter? Oh dokter kecantikan. Oh, dokter kecantikan. Tapi nggak cantik juga sih mas. Oh iya. Biasa aja sih. Iya, dokter kecantikan tapi makanya dia lagi dokter kecantikan biar cantik kan. Oh Iya. sih, benar. Iya. Terus kayak gitu, ya terserah dia mau ngomong apa. Yang saya nggak terima tuh kayak dia tuh suka, dia pernah telepon saya. Si dokter ini? Enggak, jadi kakaknya yang telepon. Kakaknya dokter ini? Mengaku kakaknya. Dia maki-maki anak saya yang umur 5 tahun. Dia hinain anak saya, dia mau bunuh anak saya. Bilang apa? Dia bilang, besok kan anak saya ulang tahun. Malamnya dia telepon. Pantes ya Asep nggak mau sama kamu, dia bilang gitu. Udah muka kamu jelek, kata dia gitu. Itu ke anak kamu? Nggak, ke aku ya? dulu. Tapi anak aku denger kenapa Iya, loudspeaker. Ada susterku juga Iya. yang nyaksin. Udah Udah muka kamu jelek, hati kamu jelek, pantas Asep nggak mau sama kamu. Dia bilang, loh kan 4 tahun saya nggak ada apa-apa. Maksudnya kami nggak pernah berantem. Nggak pernah berantem? Kok bisa-bisanya lo ngomong kayak gitu loh. Tahu dari mana itu kakaknya dia yang telepon? Dia yang ngomong sendiri. Dia Tapi ada rekamannya, ada. Aku punya rekamannya. Ada rekaman nih? Ada. Kita ada boleh putar? Boleh. Bisa kan ini putar? Boleh aja sih. Setelah ini. Iya. Iya, setelah ini kita lihat. Bisa. Cek itu. Kalau lu kakaknya bagus lah, bagus. Kamu itu pengecut. Si Ade lu yang pengecut, tau nggak? Terus sekarang gue sini. Ayo. Kamu jangan kayak orang stroke. Ngomongmu nggak jelas.
Kamu kalau takut bilang aja takut. Ngomongmu yang bener. Kamu kalau miskin, tetap aja miskin. Pakai ngancam aja. Ngerti? Pakai mau sebar foto. Sebar yuk sekarang. Kamu itu saking miskinnya, sampai laki-laki kayak gitu, tidak bermoral kayak gitu. Kamu mau. Kamu di mana? Kamu maki orang sampai sana. Ini PTM kejatelan. Nggak usah bacot. Kamu diam. Diam kamu. Kamu dengar aku ngomong. Tadi lu ngomong apa? Coba pelan-pelan. Kamu jawab atau aku datangi rumahmu ya. Tak anakmu pun tak yakin nggak akan selamat. Aku pengen tahu anak hidup tanpa dengan orang tua di penjara. Otakmu yang nggak waras. Nggak waras. Bagusan kamu dibully, anakmu dipiara orang lain. Lu ngomong dibully. Pantasan si Asep tuh juga nggak betah sama kamu karena sifatmu juga seperti itu. Jangan kayak orang stroke. Kamu meninggal besok. Lo dengerin gua dulu. Kapan gua Ya, ngomong? makanya kamu ngomong, jangan pakai teriak-teriak. Udah sih kamu jelek, orangnya jelek, sifat. Nah, terus yang lucunya itu Asep ini ngehack wifi saya. Caranya? Saya nggak tahu caranya gimana. Dia di kerjanya di departemen Kemenhub. perhubungan kan, bukan di iya, Kemenhub. intelijen kan ini? Tapi mungkin ada channel-channelnya, Oke, kita kan nggak oke. tahu kan. Nge-hack wifi sehingga mengakibatkan apa? Wifi saya turun naik. Jadi kalau misalkan saya telepon dia, pura-pura kayaknya sinyalnya nggak ada gitu. Nah dia tahu nih kayaknya nih cewek udah marah telepon saya. Nah ya nggak tahu itu kakaknya apa enggak, tapi dia Mengaku kakaknya. mengaku kakaknya. Dia bilang katanya, rumah lo di mana? Gue samperin. Saya mau kalau misalkan gini loh mas, kalau sinyal saya jelek, logikanya kalau sinyal saya jelek itu kita sama-sama terputus dong. Iya, reconnect. Ya. Tapi dia ngomong lancar, saya nggak bisa ngomong, gitu loh. Saya ngomong kayak orang, saya dikata-katain dihina-hina terus. Dia bilang ini, saya nggak percaya kalau kamu lebih miskin, lebih kaya dari saya. Perasaan gue nggak pernah ngomong gue kaya, gitu ya kan. Saya nggak percaya harta kamu lebih banyak daripada harta saya. Dia bilang kayak gitu. Lah terus kenapa? Apa hubungannya? Saya tanya, selama Asep Nice tahu kamu berhubungan sama Asep, udah menikah gitu ya kan, sudah menikah, dia pernah hubungin lagi nggak? Ya memang saat menikah tidak, tapi kan 10 bulan setelah menikah dia berhubungan lagi sampai sekarang. Buktinya apa? Buktinya ya tadi itu semua, dia udah ngakuin kan. Ngakuin dia berhubungan lagi sampai sekarang nih. Nah, nggak tahu, bukannya nggak tahu, memang sampai sekarang karena terakhir itu Merauke itu Januari itu, dia mungkin lagi pakai WhatsApp saya ya. Januari itu Merauke sinyal down. Dia pakai WhatsAppku, jadi filenya ada file yang nyangkut di HP-ku yang Android. Itu file cuman bisa dibuka pakai HP-ku. Kok aku ngapain download ini ya, ngapain aku download file tentang penyakit diabetes gitu. Kamu nggak pernah ngerasa nih? Oh iya dong, saya tidak. Terus kamu akhirnya? Ya akhirnya pas aku lihat, kok ini dari universitas ini, saya searching dong di Google. Oh ini universitas di cewek, gitu loh. Sekarang saya kan nggak ada hubungannya sama file ini. Ya, Kenapa ada di sini? Download itu juga nggak pernah. Kenapa filenya ada di handphoneku? Sekarang masih nggak dia bisa ngendalin handphone kamu? Nggak tahu ya. Udah nggak tahu sih kita. Tapi kamu udah melakukan apa? udah 13 kali di restart. Udah 13 kali. Ini dulu aku yang dulu. Ini kamu dulu nggak sekurus ini ya? Ini suami kamu? Iya. Terus ini baru ketahuan selingkuh sih. Iya. Dari sini mental aku udah down sih. Terus udah gitu, ini udah kurus, udah batin nih. Tapi tadinya aku mulai perdamaian nih, udah salaman nih ya. Udah. Iya. Boleh sih nggak? Iya. Iya, nanti di transfer aja ya. Oh, iya. Nanti muka ceweknya paling kita blurin. Nggak di blur juga, dia pakai masker kok. Oh iya. Ini bukti kalau kamu dihack. Aku dihack itu udah. Itu foto-foto. Nah ini tunggu sebentar. Ini. Iya. Ini bukti file yang aku bilang. Sekarang aku ngapain? Skripsi ini ya. Skripsi ini kan katanya kan
di Google banyak kayak gitu kan, tapi saya nggak merasa download gitu loh. Ini foto telanjang dia nih berarti. Ya, Cewek ini? Iya. Ya ampun. Kelihatan lagi pas lewat. Ini ceweknya. Oh, ini yang pas Instagramnya nih ya? Nah, ya. Ini kenapa koper begini? Ya, aku dipukul sama dia. Hah? Dipukul, Koper ini bengkok nih? kena iga. Pakai koper di koper gini? Iya. Koper sampai bengkok begini? Iya. Tanya mbak aku aja. Yang koper sekuat ini dipukulin kemana kamu? Ke iga. Ke iga kamu? Nah ini foto tangan kamu nih? Ini bukan yang lipok, bukan yang di Merauke, ini baru. Ini sebenarnya saya nggak mau laporin. Ini baru juga, diapain ini kamu? Ya dipukul, semua dipukul, Wah kalau didorong. gini kalau udah KDRT mah gue juga gak suka gue sama cowok-cowok kayak begini. Mau pejabat kan, pejabat tinggi, nggak ada kelakuannya, nggak pantas jadi pejabat kalau kayak gitu. Kalau emang benar terjadi, bener nggak? Jadi gini Mas, ini kan ada laporan juga. Coba gimana Mas? Nah, Jadi ini perlu secara saya hukum gimana? Iya, jadi saya perlu jelaskan. Ada 2 laporan nih. Iya. Yang pertama kan di bulan Agustus itu di Polres Merauke, Iya. ya KDRT juga. Lalu di bulan Oktober, ya kan, tanggal 3 Oktober itu juga, bukan bulan Oktober ya, ya bulan Oktober itu juga terjadi juga di Ini yang- Polres Tangerang. Ini yang, Terakhir. iya yang dia pukul pakai Yang koper. tadi Pakai koper. Nah, Pakai Itu koper. kopernya kalau kalian lihat. Nah. Ini nih. Oke, terus? Tangerang Kota. Dan kasusnya sudah naik sidik ini. Udah yang di Tangerang lebih naik Iya, sidik naik cepat. sidik. Ini kan tanggal Enggak cepet juga. Tapi Tanggal- udah naik sidik yang penting. udah naik sidik. Polres Tangerang. Iya, di Polresta, tanggal- Polres Kota. Polresta Tangerang. Nah. Salut. Kita apresiasi sama Polresta Betul. atau siapapun yang gercep. Untuk Kita ini ya. apresiasi. Untuk kasusnya ini sudah Iya. jadi dari 20 Desember itu sudah naik sidik. Ya. Nah, dari 20 Desember sampai sekarang bulan Maret harusnya kan sudah ada tersangka karena buktinya lengkap kok. Ya, oh belum Visum, tersangka. Saki, semua segala macam belum tersangka. Oh, baru saya apresiasi baru. Sekarang sudah naik sidik, kita minta ke Kapolres Iya, iya. untuk kota Tangerang. Tangerang. Ini kan sudah cukup lama nih. Iya. Harusnya sudah jadikan tersangka. Iya. Ya kalau bisa ditahan gitu loh. Iya. Ya. Jadi kalau lihat dari kasus ini juga ada penelantarannya juga, Mas. Iya. Makanya ini juga kita akan Iya. laporkan penelantaran juga dalam waktu dekat itu nanti. Jadi ini beruntun nih kasus ini. Oke, yang di Polresta Tangerang udah naik sidik tapi belum jadi tersangka. Belum jadi Iya. tersangka. Oke, mungkin biar kita ingatkan lagi Polresta Tangerang. Ini adalah foto-fotonya dan bukti kopernya. Betul. Oke, kita lihat. Mungkin lupa. Ini udah separahin, udah sampai parah begitu. Udah parah ini. Kita ingatkan lagi mungkin bukti lapornya mungkin apa? Ya, ini ada laporan polisinya juga ada. Laporan polisinya nomor berapa? Mungkin kita ingatkan lagi. Mungkin Ya, nomornya kelewat. Jadi nomor SPK tahu 2960 ya ini Mas. Coba lihat. Oke. Paling Nomor SPGL garis miring 2960 12 Romawi garis miring res 1.24 garis miring 2023 garis miring reskrim. Iya. Ya. Oke, ini udah kita ingetin lagi. Jadi dalam Takut lupa. proses sidik ini sebenarnya ada upaya mau damai. Oke. Ada mau upaya perdamaian Iya. dengan syarat-syarat yang disepakati. Apa? Mungkin ganti rugi atau mungkin membelikan sesuatu ke istrinya. Ternyata tidak dilaksanakan. Iya. Malah si suaminya bilang apa? Lanjutin aja ya Iya, kasus ini. dia bilang katanya lanjutin aja. Kalau dia mau balik lagi, kamu masih mau? Saya tanya jujur. Jujur. Saya maafin, Maafin. Oke. tapi kamu pisah sama cewek kamu itu. Dan kamu masih cinta berarti sama suami kamu? Ya saya pikir kan nikah itu kan seumur hidup sekali. Betul. Saya juga nggak mau yang ribut-ribut kayak gini gitu kan. Saya juga bingung kenapa suami saya udah tua kayak gitu masih bikin ribet gitu loh. Saya capek. Nggak, makanya saya jujur sama, saya nanya sama kamu tuh, ini ada maksud tujuan nih. Kamu kalau dia mau balik lagi sama kamu, mau menyesal, mau meninggalkan? Tapi kayaknya nggak mungkin. Karena dia udah nggak mau kayaknya sama saya, kayak udah kepelet gitu, kayak ada cinta kayak sama tuh cewek. Karena kan tuh cewek mungkin kaya ya, kan dia selalu kan apa-apa bawa-bawa uang lah, bawa-bawa harta lah. Ya udah. Oke. Ya mungkin. Ya, jadi begini. Gimana, Mas? Ini kan soal masalah rumah tangganya Iya, dia iya. ya. Tetapi kami di sini mendampingi dia soal masalah hukumnya. Iya. Jadi kami hanya minta kepolisian untuk Polresta Tangerang. Ya. Merauke dan Tangerang. Iya, dua-duanya. Karena Merauke belum sama sekali belum masih lidik ini. Polres Iya. ini nggak tahu perkembangan SP2HP-nya juga belum nyampe itu loh. Oke. Apakah sudah naik sidik atau sudah jadi tersangka? Iya. Karena alat buktinya lengkap Mas. Namanya Iya. KDRT ini kan simpel.
Kalau Iya. sudah ada saksi, sudah ada visum, ya sudah. Apalagi yang ditunggu gitu loh. Atau mungkin kita ingatkan lagi buat Polresta Tangerang, ini ada foto-fotonya nih. Ya, Kita ingatkan lagi. betul. Ini foto kopernya yang dipakai buat apa nih? Pakai muka. Buku ke Iga iya kamu. Foto badan kamu ada yang di sini? ada. Ada ini lihat, oke. Nah biar mungkin ingat lagi. Di Merauke Polres Polres Merauke. Polres Merauke. Ya, Polres Dia ingatkan lagi buat Kapolres Merauke ini. Ya. Laporannya yang mana Polres Merauke? Ada. Oh, kita ingatkan lagi, takutnya lupa saking banyaknya Iya. kasus kan polisi nanganin banyak kasus ya. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Resor Merauke, ya kan? Nomor B/9 res 1.24 2023 Reskrim, ya. Ini laporannya 14 September 2023 ya. Betul. Yang nandatanganin atas nama Kepala Kepolisian Resor Merauke, Kepala Satuan Reserse Kriminal selaku penyidik Haris B. Nasution. Ini atas nama ya. Tembusannya ke Kapolda Papua, di Reskrimum Polda Papua dan pengawas penyidik. Terus, oke, ini mungkin kita ingatkan lagi, takutnya lupa. Jadi Jadi begini, Mas. dengan tayangannya mungkin bisa dibuka lagi berkas-berkasnya. Karena begini, kalau kasus KDRT itu kan delik aduan ya, Mas. Iya. Artinya dia melapor dan dia juga bisa adakan perdamaian, bisa mencabut dan lain sebagainya. Iya. Tapi memang kasus KDRT di Indonesia itu sangat tinggi, Mas. Oh, sangat tinggi. Sangat tinggi. Dan saya beberapa kali nangani perkara hampir di beberapa wilayah. Memang hampir sebagian besar itu satu KDRT karena selalu ada will. Iya. Itu terjadi karena will. Dua masalah ekonomi. Iya. Jadi dua hal ini bukan hanya KDRT berimbas kepada perceraian. Iya. Ini arahnya ke sana. Jadi kalau kemarin saya lihat bahwa dia menjelaskan semua kronologis dari awal sebelum dan sesudah menikah, memang perbedaannya jauh sekali. Dan saya yakin sekali bahwa secara psikis kena, fisik juga kena juga, penelantaran juga kena itu loh. Dan ini kan pejabat negara, Mas. Iya. Yang sangat disayangkan dia ini kan seorang pejabat negara ASN. Iya. Yang harusnya menunjukkan contoh Iya. yang baik kepada masyarakat, kepada keluarga, bahkan kepada istri anaknya. Kejadiannya berbalik 360 derajat. Iya. Jadi kami juga bukan hanya soal mendampingi dia soal masalah hukum pelaporannya saja, Mas. Kami juga akan segera menyurati yang bersangkutan ke kementerian, ke pimpinan-pimpinannya, supaya mereka juga tahu kelakuan daripada anak buahnya ini gitu. Iya. Ya supaya dia ada pertanggungjawaban. Kenapa tidak pulang? Itulah. Kenapa tidak mau menyelesaikan persoalan dengan baik? Kenapa yang sudah mau didamaikan diselesaikan di Polres Tangerang tidak diselesaikan? Iya. Malah berimbas lagi dan menimbulkan psikis daripada klien kita ini kan sekarang tambah parah. Iya, kita lihat ya foto waktu sebelum menikah dan Ya. sekarang ya, kita lihat ini. Ya kan perbedaannya kan jauh sekali. Ya. Jadi kita juga menghimbau kepada kepolisian, kalau kasus sudah menyangkut anak, perempuan, kekerasan itu harusnya lebih Iya, responsifnya itu lebih gue tinggi. gemes bang, benar Betul. bang. Gua sama negara ini gemesnya gitu. Betul. Ya, banyaknya kekerasan terhadap wanita. Kita tahu baru beberapa bulan yang lalu ada gara-gara KDRT yang didiemin, ada anak-anak yang dibunuh sama suami bapaknya, ya kan? Ada lagi yang dibakar, ya, yang di Betul. Lebak Bulus tuh, rumah dibakar, istrinya akhirnya kebakar, ya kan? Akhirnya meninggal dunia. Dan ini adalah semuanya KDRT yang didiamkan. Betul. Dibiarkan. Ada lagi lapor polisi segala macam, tidak digubris, dianggap masalah biasa, akhirnya meninggal. Ya dibiarkan. Jadi kasus KDRT itu benar-benar undang-undang harus ditegakkan. Kalau gitu buat apa lagi ada yang namanya subunit unit PPA. PPA di kepolisian kalau emang ini nggak berfungsi. Betul. Buat apa lagi ada Kemen PPPA? Betul. Iya kan? Buat apa lagi ada Komnas perlindungan anak, perlindungan wanita? Kalau emang kalian tidak berfungsi, buat apa? Habis melindungi negara, benar nggak? Betul. Gue nggak bosan ngomong ini dari dulu, karena emang yang terjadi di negara ini seperti ini, seolah-olah diabaikan. Betul. Jadi Mas, ini sebenarnya undang-undang soal masalah KD ini kan sebenarnya undang-undangnya kan lex spesialis itu. Yes. Undang-undang masalah perlindungan perempuan, anak ini kan lex spesialis. Iya. Penanganannya harusnya spesial. Dan orang-orang yang menangani di unit-unit ini juga harus punya pemahaman yang jelas terhadap undang-undangnya kan? Iya, betul. Mengerti, paham hukumnya. Karena begini Mas, ini kan yang terungkap. Iya. Bayangkan Mas, berapa data yang kita dapat kasus KDRT yang tidak terungkap, bahkan tidak dilaporkan Iya. ke pihak kepolisian. Yang korban itu selalu wanita. Nah ini persoalan ini kan dari rumah tangga, kalau sudah KDRT, penelantaran sampai ada will ya. Saat ini Mas harus tahu bahwa will ini wanita idaman lain ini lebih galak daripada istri asli. Oh iya, pelakor kebanyakan begitu emang. Sama kasus baru-baru dilihat nih kan. Itu lebih galak. Maksudnya begini, negaranya sudah hadir kepada istri yang sah dong. Undang-undang itu diciptakan untuk melindungi istri yang sah.
Iya. Artinya ketika dia diperlakukan tidak adil, hukum itu harus ditegakkan. Supaya masyarakat itu tuh lihat bahwa penegakan hukumnya benar-benar tegak lurus. Iya. Ya, tidak ada karena ada yang iming-iming sesuatu gitu loh. Nah, yang terjadi persoalan adalah ini kan sudah di KDRT sudah berapa kali, sudah dilaporkan di Polres Merauke, di Polres Kota, bahkan penelantaran kita akan segera laporkan. Menurut saya, pimpinan yang bersangkutan, si Asep ini harus tahu kelakuan anak buahnya itu loh. Supaya minimal dia dipanggil, ditegur gitu loh. Kok Selesaikan begini ya masalah kelakuannya gitu. seperti ini gitu loh. Bahkan Mas, ini kan ada surat perjanjian itu. Maksudnya, ini kan juga sudah, berarti Antara- sudah sama-sama ketemu gitu Iya. loh kan. Bahwa semua supaya jangan ada hubungan lagi, lalu semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Tapi faktanya kan klien saya masih menduga bahwa hukum tetap terjadi sehingga si Asep ini kan tidak pernah pulang. Ya nengok nggak kan? Nggak pernah nengok, nelpon juga, HP-nya diblok. HP anakku aja di blok. Maksudnya Ya, begini sabar, loh, sabar. ini surat nikah ini kan masih sah ini Mas. Kalau memang ada hubungan rumah tangga dalam satu atap tidak lagi cocok, kan boleh misalnya mau nikah lagi kan silakan, mau ambil langkah hukum lah, maksudnya mau ada gugatan perceraian atau lain Ya, sebagainya. selesaikan lah itu. Daripada Ya. disiksa orangnya kayak gini kan juga tidak bagus itu loh. Aparatur negara loh, dia harusnya memberikan contoh yang baik, teladan kepada masyarakat. Tapi ini berbalik 360 derajat, perbuatannya ini loh Mas. Ini berhubungan dengan pidana. Sebenarnya KDRT itu hukumannya juga lumayan kalau memang terbukti gitu loh. Ada juga undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 74 atau 75 lupa gue tuh. Itu kan ada, kalau nggak salah ini nggak diatur nggak sih kalau ASN, pejabat itu? Oh itu pasti, hukumannya pasti ditambah Mas. Iya, iya. Karena dia kan harusnya orang yang paham hukum ya. Seperberapa? Seperempat itu. Iya. Nah, itu kan harusnya ditambah karena Iya. dia ini kan orang yang paham hukum. Iya, iya, iya. Tapi ternyata dia bukan akumulasinya, bukan dia mau menjadi contoh Iya. bagi masyarakat, ternyata dia pelaku itu loh. Nah, ini juga Nggak, sebenarnya kalau kasus- ASN itu boleh nggak sih nikah nggak boleh. selingkuh tuh ada undang-undangnya nggak sih? Oh ada, undang-undang Iya. perselingkuhan di sini itu Iya, kan ada iya, Mas. Iya, iya, iya. Justru bisa dipecat itu kalau ketahuan tuh Mas. Tapi dengan tadi foto-foto asusila yang tadi kau pegang, foto-foto Dinas Nono tadi ya, itu bisa jadi bukti nggak untuk? Oh jadi bukti. Iya, Itu bisa jadi bukti. Karena foto orangnya langsung kan. iya, iya. Dan iya. ambil di handphonenya langsung. Iya, iya. Yang beli siapa kan Iya. tidak bukan langsung. Tapi itu jadikan alat bukti besok. Iya, iya. Kalau kita misalnya dalam proses kita dalam pembelaan, bukan kita mau upload ke media sosial dan lain Iya, sebagainya. iya, iya, Kayak iya. kasus yang sebelumnya kan. Iya, Dokter Nah, Juni. itu Iya. kan tidak boleh. Nah, ibu dokter ini juga harusnya kan sudah tahu bahwa mereka sudah ada perjanjian itu loh. Iya, iya. Jangan lagi perjanjian itu akhirnya jadi uang prestasi, ingkar janji karena hubungan mereka tetap berjalan. Inilah yang kita Oke. lihat bahwa penyiksaan secara psikis ini yang membuat seseorang tuh bisa kurus badan saya nggak apa-apa, tapi stres itu kan bisa menimbulkan trauma. Yes, yes. Nah trauma bisa lari ke hal-hal yang buruk gitu loh. Nah ini yang kita antisipasi. Makanya kami minta kepada pihak penegak hukum, pihak kepolisian Polres Merauke dan Polres Tangsel Kota untuk segera menindaklanjuti kasus ini supaya yang bersangkutan klien kita mendapatkan satu kepastian hukum, ada keadilan juga lah Mas. Setuju, Ya setuju. kan? Ada keadilan dong. Masa orang diperlakukan seperti ini gitu loh. Ya khususnya kayak unit PPA ya. Unit PPA. Ya kita buktikan lah, Polri ini kan lagi naik nih. Betul. Ya di tangan Pak Listio Sigit nih lagi Betul. prestasi lagi bagus. Ya presisi buktikan bahwa tunjukkan nih antara Polresta Tangerang dengan Merauke mana yang lebih cepat. Oh, betul. Kasus ini naik sidik segala macam Jadi ya. tersangka gitu. Iya, jadi- Karena kalau KDRT itu Mas itu kan alat buktinya jelas kok. Nanti saya kasih reward lah. Ada kasih reward itu. Uya Kuya Award ya. Karena melindungi cepat memproses Tanggap. kasus KDRT Ya, gitu lah. benar. Nah. Itu concern kita bersama kok. Kalau saya juga Mas, selain daripada lawyer, advokat, saya juga adalah di Ketua Dewan Etik Perlindungan Perempuan dan Anak gitu. Iya. Jadi kasus-kasus ini saya sering nangani. Iya. Dan banyak sekali masalah yang Sedih terjadi ya, Mas? dan luar biasa itu loh. Bahwa ini kasus yang ketahuan. Yang Iya. memang karena orangnya punya kemampuan secara Iya. mungkin dia bisa sekolah. Kalau orang yang tidak tahu, mereka biasanya akhirnya pendam, diam-diam akhirnya menumpuk terus kayak gunung es. Dan orang juga kalau dengar-dengar, aduh ngelapor proses KDRT nggak jalan, capek lah, Ah. keluar duit nanti katanya Nah. gitu kan. Jadi mendingan nggak usah, orang jadi mikirnya gitu kan, udah nggak Betul. boleh, ya kan? Jadi mungkin dari Fani sendiri selama ini apa suaminya menghubungi atau tidak, sudah berapa lama kan begitu. Diceritakan saja supaya kita tahu dan ini kita harus laporkan ke pihak pimpinannya. Akan menghadap nggak kira-kira Fani? Pasti. Kita sudah siapkan Kementerian somasi, Perhubungan. kita akan datang ke sana. Dipanggil Kak, menghadap. Apa? Kalau dipanggil menghadap dan kalau didampingin juga menghadap. Iya, ada, Pasti kita kan udah datang. ada pengacara Mas Nahak. Nanti kita datang Mas, kan dia Iya. ada pimpinannya. Iya, iya. Kan dia harus tahu dong anggotanya Ya nggak usah perlakuan ke seperti menteri lah, ke dirjen atau Iya. ke... Ah, iya, itu ke atasannya. dirjennya. Ya atasan atasannya langsungnya dirjen. supaya dia dipanggil. Ini istri kamu loh masih menikah.
belum ada gugatan, belum ada perceraian. Tapi dia udah ceraiin aku. Ceraiin di Kayak mana? nalak gitu loh. Secara bacain coba tadi. Nalak kamu lewat pembantu ya? Iya. Cerai lewat pembantunya Itu gitu. kan nikah siri kan, Mas. Ini kan nikah Nikah resmi. resmi KUA. Kan tidak mungkin cerainya hanya by WA kan. Dia nge-WA ke pembantu kamu kan? Ini bacain. Coba bacain ya, Om. Kamu bacain aja. Nggak, aku nggak tega. Nggak mau, aku nggak mau. Aku nggak mau. Bacain aja, Bacain bacain aja, aja. apa? Kamu bacain Kamu aja lah. bacain Nah, aja, dia bacain jangan aja, kita, aku. kamu dong Aku yang punya. nggak Ya, kuat. aku lebih nggak tega lagi. Beneran Mas ya, aku nggak. Aku nggak mau. Beneran, tolong Hah? bacain aja nggak apa-apa. Yang mana sih? Gitu. Semua. Bapak aja, enak aja. Iya, iya. Iya. Ya, udah tahulah bahwa ini ya alasan saya mohon maaf lahir dan batin, saya tidak mau zolim sama orang, tidak mau lagi emosi dan ribut-ribut dengan alasan yang tidak jelas dan tidak masuk akal. Sehat, saya mau hidup tenang, saya tidak sanggup membina rumah tangga ini. Kita fokus dengan anak kandung masing-masing. Mohon maaf sekali, semoga semua dapat ridho Allah. Saya bukan laki-laki baik dan mungkin tidak pantas jadi suami dan ayah. Saya sudah ikhlas, lahir batin kita banyak yang tidak cocok, kita jalan masing-masing saja. Itu bahasanya seperti itu. Tapi ini hal yang sering kita dengar ya kalau cewek-cewek diputusin, gue bukan cowok yang baik buat lo. Selalu gitu. Kita putus aja, itu banyak banget kejadian kayak gitu ya. Jadi maksudnya ini Iya. kan tidak sah lah kalau secara hukum. Iya, tidak cerai ya, sah. ajuin. Lo gugatan dong ke pengadilan agama, Iya. gitu. Karena ada hak-hak yang harus diperhatikan. Iya, iya. Satu mungkin karena status mereka mungkin dipisah secara hukum, lalu kalau ada anak masalah hak asuh anak, ketiga kalau ada harta gonong ini harus dibagi dong. Iya, Ya, orang iya. menikah kalau di saat Iya, menikah pasti lalu ada rezeki, Iya. dibagi dong. Itu kan jelas undang-undang yang mengatur tentang itu. Makanya begini, kejadian yang begini banyak. Maksud saya gini, ini kan beliau ini kan sudah lolos menjadi anggota DPR RI. Harusnya setiap produk hukum yang istilahnya disahkan itu harus bisa bermanfaat bagi masyarakat. Controllingnya juga harus jelas. Sehingga jangan undang-undangnya begitu banyak, tapi di masyarakatnya tidak begitu Betul, tegas. Mas. Karena sekarang banyak juga, Mas, orang yang nggak tahu fungsi DPR sebenarnya. Betul. Ya. Ada teman gue nyalek, fungsi DPR apa nggak tahu deh. Kan DPR kan fungsinya ada 3. Ya, legislasi, ya kan. Dan dia membuat undang-undang Iya, segala betul. macam, membuat rancangan Masalah undang dan anggaran sebagainya. juga. Terus fungsi pengawasan, Yes. controlling bahwa undang-undang itu berjalan apa tidak. Harus Ada lagi itu. fungsi anggaran. Ya, Ya kan? tiga ini melekat, Mas. Betul. Melekat di tubuh anggota dewan yang terhormat itu kan menjadi wakil rakyat. Karena undang-undang kita tuh bagus, Mas. Undang-undang di negara kita tuh yang jadi produk-produk DPR ini bagus, tapi pelaksanaannya, pengawasannya itu yang akhirnya Ya. banyak pasal-pasal karet, banyak yang undang-undang tuh penerapannya di satu sisi kasus beda, di sisi kasus beda. Bener gak sih, Mas? Kalau menurut saya, Ya terutama ini undang-undang KDRT ini. banyak sekali korbannya, Mas. Benar, setuju. Nah, kita sama-sama lah, bersama-sama. Ya, saya juga janji saya jadi DPR yang benar, Mas. Ya, Insya Allah, Mas. Ya. Dan Mudah-mudahan itu. ada ingin yang dikatakan, Mbak. Sampaikan aja ke Sampaikan ya apa isi hati kamu, ngomong ke suami kamu atau ke atasan suami kamu atau ke pak polisi ke pacarnya mungkin. ya atau ke ya Ke tadi pacarnya, wanita tadi dokter iya. tadi Kayaknya udah nggak mempan kali ya kalau ngomong. Ya ngomong saja. ngomong aja apa sekarang kamu mau ngomongnya apa kamunya apa Apa sih unek-unek kamu itu loh? mau lanjut Atau mau bapaknya disuruh selesaikan, pulang kah atau mau gimana? pulang Ya. Pi, aku mau papi pulang. Kasihan anak kita. Saya capek. Kalau bilang nggak cocok kan 4 tahun itu kan kita nggak pernah berantem jadi dia nggak pernah berantem sama sekali. Pulang Pi sadar. Kalau bisa nggak pulang ya kita datangi komandannya aja, pimpinannya aja. Hubungan ya Biar jelas itu. Mungkin dirjanya. ya jadi Dirjanya kita datangin, minta supaya ada pertanggungjawaban. Ya wajar Mas, kalau orang menikah, otomatis kan dari negara kan tahu bahwa ini istrinya. Jaminan-jaminan itu pasti ada juga. Jaminan kesejahteraan, jaminan kesehatan, jaminan mungkin hari tua mereka atau jaminan gaji dan lain sebagainya. Saat ini kan dia tidak menikmati. Nah persoalannya kan lalu pertanggungjawabannya seperti apa? Karena dia aku ngelaporin dia jadi dia kayak nggak mau ngasih duit gitu. oh, hukumannya ke kamu gitu Ya kayak gitu. Kayak nggak mau ngasih gitu. Kayak ya gitu nih. Jadi kayak disiksa gitu aku.
Terus sampai pernah bulan kemarin tuh suster aku telat gajinya sementara kan dia harus kirim ke orang tuanya. Maksud aku zolim tuh sama aku aja udah cukup, apa kurang zolim sama aku? Kenapa suster aku dibawa-bawa juga gitu, maksudnya kayak contoh kan pas kamu di rumah tuh aku layanin loh. Aku juga ke Papua bukan aku yang nggak mau, kan kamu yang nggak mau gitu loh, kamu yang nggak mauin aku ke sana gitu loh, dengan alasan nggak jelas gitu, katanya istri nggak bisa ikut gitu. Tapi saya udah tanya ibu-ibu yang lain, katanya malah dirjen tuh menyuruh suami dinas di mana istri harus ikut gitu. Ya udah mungkin buat Mas suaminya Asep ya? Mbak Asep, ini Asep. sebetulnya istri kamu cuma pengen kamu pulang aja. Kalau bisa selesaikan baik selesaikan baik-baik. Itu Mas. Ya. Dan biar bagaimanapun kalau emang mungkin sudah tidak cocok lagi ya selesaikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ya udah gugat cerai dan lain sebagainya diselesaikan baik. Udah omongin aja yang terbaik, jangan disiksa perasaannya dan batinnya seperti Ya itu. karena aku tuh kata dokter tuh aku tuh sampai kena penyakit apa gitu, lebih dari bipolar gitu loh kayak. Jangan gitu. Iya, karena sampai Iya. udah parah banget karena udah terlalu mikirin dia terus gitu. Jadi tuh Iya. badanku tuh habis gitu. Sebetulnya gini, kalau saya pribadi, kalau soal hubungan rumah tangga kamu, perselingkuhan kamu itu urusan internal kamu. Tapi kalau urusan KDRT, saya tidak bisa tinggal diam. Tidak terima itu. Tidak terima saya ada wanita diperlakukan kasar, apalagi dilakukan diduga oleh Suaminya sendiri, ini pejabat pejabat ya. negara, nggak boleh itu, nggak boleh ya. Selesaikan baik-baik dan harus mau tanggung jawabkan ini secara hukum juga ya. Ya, jadi Ini mungkin Pak. terakhir ya Mas ya, Iya, saya perlu jelaskan Iya. bahwa ini perkara-perkara seperti ini harus menjadi atensi daripada pihak kepolisian. Oh, ya, harus. Dan saya juga minta kepada Polres Merauke dan juga Polres Tangsel Kota untuk kasus ini segera diselesaikan, ditindaklanjuti Iya. dari sidik menjadi tersangka itu. Iya. Kalau memang ada potensi ditahan, supaya maksudnya ada pembelajaran efek jerah kepada yang lain. Iya. Supaya orang tidak semena-mena. Manusia itu harus dimanusiakan, jangan dijadikan seperti ini gitu loh. Psikis, fisik diserang, ditelantarkan. Lalu orang mau bagaimana, Mas? Iya. Lalu dibiarkan begitu saja. Tidak, hukum harus hadir Iya. untuk istri yang sah. Karena mereka nikah secara agama, artinya undang-undang sudah hadir Iya, di situ. iya. Tidak boleh diperlakukan dan dibiarkan ini berlanjut terus. Kita sepakat itu, Mas. Iya. Karena ke depan saya yakin sekali bahwa apapun yang terjadi, ini undang-undangnya yang leg spesialis yang harusnya responsif dilakukan dan penegakan hukum harus segera dilakukan untuk keadilan daripada si korban. Ya, itu aja. Makasih Siap. banyak, Mas. Oke, terima kasih Mas Nah. Thank you. Terima kasih. Jangan kasih komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kau tega melakukan itu? Kau lukai hati